Buongiorno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, ini adalah video pertama dari channelku yang utama ya, karena channel yang Yesing View itu membahas khusus tentang balapan, tentang F1. Nah, untuk yang di channel utama ini difokuskan untuk hanya mungkin ini adalah mungkin ya hobi lama yang kembali ya. Jadi seperti yang kalian tahu juga, sekarang lagi Pesta Bola Dunia 2026. Oke, sebelumnya hola, selamat datang di channel gue yang utama, yaitu Umar Al-Haddad. Di sini yang sesuai namanya ya, channelku sendiri Umar Al-Haddad. Di sini kita bakal seru-seruan untuk membahas Pesta Bola Dunia 2026 ya, meskipun ini sudah final ya, sudah terlalu terlambat untuk membahasnya, tapi ya nggak ada kata terlambat untuk membahasnya. Kenapa Anda memutuskan untuk membahas Pesta Bola Dunia 2026 ini waktu final ya? Karena sejauh ini mau membahas Pesta Bola Dunia 2026 karena ingin membahas saja sebagai as penikmat sepak bola aja, seperti itu. Oke. Untuk sekarang mungkin kita bisa mulai dari preview untuk World Cup yang perebutan juara ketiga ya. Di sini ya, kita baca di Vote-Mob. Oke, di sini seperti yang kalian tahu, menuju 10 jam lagi untuk final perunggu atau final perebutan juara ketiga antara Prancis melawan Inggris ya, jam 4 subuh nanti. Untuk yang sekarang Ana mau bahas masalah, nah ini untuk Prancis dan Inggris ini nanti akan bermain. Untuk Prancis sendiri ya, kita bahas tentang Prancis dulu. Oke, Prancis ini kenapa kok bisa mereka punya 4 pemain hebat, 4 pemain super, 4 pemain preman istilahnya, yang bisa lari kenceng tetapi nggak bisa melawan Spanyol yang mempunyai sistem. Nah, di sini mereka dihadapkan lagi bertemu dengan Inggris. Seperti yang kita tahu, Inggris ini pernah bertemu dengan Spanyol di Inggris pernah bertemu dengan Prancis, Inggris bertemu dengan Prancis itu terakhir di terakhir bertemu di perempat final edisi Piala Dunia 2022 lalu. Oke. Nah, di sini Prancis memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 untuk yang mencetak golnya yaitu Aurélien Tchouaméni di babak pertama dengan Oliver Giroud. Lalu Inggris mencetak 1 gol lewat titik putih penalti Harry Kane, seperti itu. Nah, mereka akan dihadapkan dengan perebutan juara ketiga. Nah, di satu sisi dari segi psikologis Perancis di atas Inggris. Kita tahu semua bahwa Perancis ini punya lini depan super ya. Ada Kylian Mbappe, ada Ousmane Dembélé, ada Ryan Cherki, ada Bradley Barcola, Desiré Doué, Michael Olise juga ada di situ. Nah, ini pemain-pemain hebat semua. Ini pemain-pemain depannya Perancis ini dihadapkan dengan sesuatu yang menurut mereka di bawah mereka, seperti itu. Tapi di sini tidak menyampingkan Inggris juga. Inggris mempunyai lini depan solid lah ya. Di depan yang praktis, yang hebat ya cuman Harry Kane sama Jude Bellingham aja ya. Tapi but anyway, laga kali ini mungkin ya tidak bisa terbaca praktis di tangan Prancis, langsung Prancis bisa kill the game ya. Kita lihat bahwa Prancis ini pada saat laga melawan Spanyol, Prancis dikunci, nggak bisa ngapa-ngapain. Bener-bener pemain depannya gone semua, hilang semua. Bahwa Kylian Mbappe hebat, ya hebat. Ousmane Dembélé hebat, semua hebat pemain depannya. Tapi pada saat melawan Spanyol, pada saat ada tim yang bermain dengan sistem, ya kita sudah tahu lah, tim dengan sistem yang terbaik saat ini yang ada di Pesta Bola Dunia 2026 ini praktis ya Spanyol doang yang punya sistem yang sejauh ini yang berjalan ya. Mungkin disinilah
mungkin De Jong dituntut untuk memainkan sebuah laga yang taktikal, karena kalau kita lihat sebelumnya laganya Inggris melawan Argentina itu babak pertama mereka adu taktikal, makanya permainannya agak-agak membosankan gitu. Permainannya itu praktis berjalan alot dengan banyaknya pelanggaran atau foul, lalu dengan pemain-pemainnya Argentina juga bisa menjaga ritme permainan mereka, bisa menjaga lini depan mereka, bisa menjaga lini belakang mereka. Dan Inggris yang bermain dengan cukup baik di babak pertama. Tetapi ya inilah yang agak nggak ngerti gitu, gimana pemikiran dari Thomas Tuchel sendiri, pelatih Inggris ini. How can you bisa memasukkan back pada menit ke-60? You have to kill the game, ya kan? You have to kill the game. Lu udah unggul 1-0 di babak kedua, nyekor lewat Anthony Gordon yang nggak tahu lah itu gol dari mana itu, ya entahlah. Itu benar-benar Anthony Gordon menunjukkan kelasnya, bahwa Anthony Gordon di pertandingan Inggris melawan Argentina itu gone, tetapi dengan mencetak 1 gol itu mereka membuat moral Inggris itu naik sebenarnya, ya kan? Tetapi kita tahu bahwa Mesir dan Cape Verde sudah menjadi contoh bagaimana Argentina bisa membalikan keadaan lewat momentum-momentum mereka, lewat faktor X-nya ya, terutama Lionel Messi ya. Ini pemain yang istilahnya ya, kita mau bilang apa lagi, bahwa Lionel Messi adalah statusnya sudah GOAT ya. Kita sudah tahu semua lah. Semua pemerhati sepak bola tahu bahwa Lionel Messi ini bisa jadi faktor X atau faktor pembeda di Argentina. Nah, kita kembali lagi ke laga Prancis melawan Inggris. Di sini ya Prancis seperti biasa bermain dengan strategi 4-2-3-1-nya De Jong. Mbappe di depan, dan ini prediksinya itu yang bermain nanti yang diturunkan adalah Ryan Cherki. Di sini Ryan Cherki itu diberikan kesempatan oleh De Jong untuk menjadi pemain nomor 10 di sini. Tetapi sejauh ini di timnas Prancis, Cherki belum benar-benar menunjukkan kualitas bahwa dia bisa jadi pemain nomor 10 yang melebihi Michael Olise seperti itu. Mungkin suatu saat di masa depan mungkin dia bisa jadi pemain nomor 10 yang istilahnya bisa level up dibanding Michael Olise, mungkin seperti itu. Di kiri ada Desire Doué, ini di sini di kanan juga ada Ousmane Dembele di sini. Lalu ini yang menarik. Gak habis pikir aku juga di timnas Prancis ini bagaimana seorang gue bilang blessing in disguise, ini orang gak main di timnas Prancis waktu cedera, Manu Kone yang main. Nah, di saat Manu Kone main laga melawan siapa ya? Prancis itu, bentar kita lihat Prancis ini terakhir melawan siapa. Nah, Prancis melawan Maroko, melawan Spanyol, itu benar-benar lini tengahnya berjalan ya. Di sini kita nggak usah memungkiri lah bahwa Adrien Rabiot ini pemain so-so aja sebenarnya. Cuman di lini tengah itu ketika ada tandem yang istilahnya bisa menaikkan kelasnya Adrien Rabiot, bahwa itu adalah Manu Kone, itu benar-benar kejutan di sini di timnas Prancis ini. Nah, kesalahan De Jong di permainan laga lawan Spanyol terakhir yang mereka kalah skor 0-2 ya, menang Spanyol, itu benar-benar dikunci dari segala sisi. Mbappe nggak bisa cari ruang, nggak bisa cari Dembele juga nggak bisa cari ruang, ruangnya ditutup semua. Jadi organisasi pertahanannya Spanyol ini berjalan dengan sangat baik di situ. Nah, di sini untuk di laga terakhir itu di sini Tchouaméni menunjukkan gimana caranya bahwa mematikan lini tengahnya Inggris ini bagaimana. Nah, itu definitely jawabannya adalah N'Golo Kante sebenarnya. Nah, di sini perkiraan dari FOTMOB itu memperkirakan bahwa Kante akan dimainkan di sini. Nah, Kante sebagai sosok yang senior lah daripada Mbappe, daripada Olise, daripada Dembele, daripada Doué, Barcola dan lain sebagainya, dia yang paling senior di sini. Bahwa Kante bisa memotong serangan, bisa punya pengalaman di lini tengah Prancis sebagai
penyeimbang ya. Jadi di lini tengah Prancis ini kan butuh keseimbangan. Nah, Kante salah satu penyeimbangnya di situ, bahwa Kante adalah gelandang bertahan. That's good, bahwa dia bisa menjadi gelandang bertahan dan Rabiot yang naik di situ. Oke, di sini ini juga kesalahan Deschamps menurutku di laga melawan Spanyol adalah menempatkan Lucas Digne yang sudah berumur 32 tahun. Kita gak bisa memungkiri bahwa Lucas Digne bermain secara stabil di laga-laga penting seperti itu. Bahwa Lucas Digne gak bisa menunjukkan kelasnya yang melawan Spanyol, ya definitely ini pemain so-so aja. Ini pemain Spurs, mau berharap apa ya kan? Bukan gua sebagai pemerhati sepak bola bahwa meremehkan Lucas Digne, tapi Lucas Digne sudah berumur 32 tahun. Kenapa lu nggak masang Theo Hernandez? Theo Hernandez jauh lebih bagus daripada Lucas Digne, kita semua tahu. Nah, di sini memperkirakan bahwa Theo Hernandez akan bermain. Di sini dia akan diberikan kesempatan oleh Deschamps. Lalu di lini tengah ini yang mengkhawatirkan ya, bahwa William Saliba cedera dan digantikan oleh Lacroix. Lacroix ini menurutku ya so-so aja. Ini nggak pemain ya untuk sekelas Prancis ya, untuk lini belakang mereka ini bakal jadi pukulan telak terbesar, bahwa Saliba selama ini berkontribusi untuk pertahanan dan menggagalkan serangan-serangan dari Spanyol kemarin. Oke. Di back tengah kedua ada Konate yang ini yang menarik. Sebelum laga melawan Inggris ini, Prancis bermain dengan back sayap atau back kanan itu mereka memainkan laganya melawan Spanyol ini mereka memainkan ini mereka menurunkan Jules Koundé. Nah, kenapa Jules Koundé diganti oleh Deschamps? Mungkin karena ini praktis Deschamps ini memainkan memainkan pemain lapis keduanya lah istilahnya. Pemain lapis keduanya Perancis diturunkan mungkin untuk menambah menit bermain mereka, bahwa Jules Koundé lebih baik daripada back sayap yang akan diperkirakan main ini si Malo Gusto, bahwa ya memang secara pengalaman Jules Koundé di Barca lebih bagus daripada Malo Gusto. Jadi definitely lini belakang Perancis juga ya agak mengkhawatirkan juga ya, dengan Maignan juga ya kiper sosol AC Milan lah. Oke, ini jadi pertarungan yang sangat menarik. Oke, karena kalian pasti kan pesta bola dunia ya, kalian nonton pesta bola dunia ini kan pasti ya bersama teman-teman, bersama keluarga. Nah, kalian kalau nonton pertandingan itu kan pasti kan mukanya kadang-kadang berminyak lah, jerawat lah, dan lain sebagainya lah. Kadang rambut juga gatel-gatel kan. Hari ini aku juga habis futsal kan ya. Ini ada salah satu produk menarik dari Barber Daily ya di sini ya. Nah, di sini ada yang namanya Barber Daily Dandruff and Oil Control Shampoo di sini. Nah, Barber Daily ini mengandung gentle formulation dengan pH balance, ada pyroxene dan niacinamide, dan ya ini yang paling penting panthenol. Nah, orang yang dengan rambut seperti gua ini rambutnya agak sensitif ya, ini sangat cocok untuk menghilangkan ketombe dan membantu supaya nggak garuk-garuk kepalanya. Di sini kita coba, wangi banget ya di sini ya. Kita coba di sini, dikit ya. Jadi dia ini nggak apa ya, busanya nggak seberapa banyak. Jadi ini bukan sampo-sampo yang mempunyai mempunyai kandungan busa banyak di sini. Jadi sangat cocok buat orang-orang yang kulit kepalanya sensitif ya di sini ya. Nah, terus ini juga ada produk lagi dari Barber Daily, ada Barber Daily Acne Care Oil Control Face Wash ya di sini ya. Nah, untuk yang Acne Care Face Wash ini bisa menghilangkan jerawat dengan low pH. Di sini low pH-nya yang bagus ya di sini ya, karena kulitku terutama ini, kulitku kan sensitif banget ya. Jadi kena sabun yang kering dikit ini langsung kayak pecah-pecah gitu. Nah, ini bisa menghilangkan jerawat juga dengan dermatoligal dan niacinamide dan salicylic acid. Ini baunya juga enak juga sih. Enak juga nih baunya. Nice. Nah, kalian bisa cek dua produk Barber Daily ini di keranjang, nanti ada di deskripsi. Oke.
Nice. Oke, kita lanjut. Untuk Inggris bermain dengan 4-2-3-1 juga sama. Thomas Tuchel akan menurunkan Harry Kane. Lalu Jude Bellingham diistirahatkan karena Jude Bellingham ini kan menderita cedera bau ya. Cedera baunya ini udah lama kambuh. Ya sekitar 2023 kan ya kita semua tahu bahwa Jude Bellingham menunda operasi bahunya ya di sini ya, karena di laga melawan Meksiko terakhir atau di laga melawan Norwegia, Jude Bellingham ini sudah merintih kesakitan, tidak bisa menahan cedera bahunya. Di sini untuk lini serangnya di sini sayap kirinya mengandalkan Marcus Rashford. Oke lah, Marcus Rashford di Barca agak bersinar. Di posisi nomor 10 ada Morgan Rogers di sini menggantikan Jude Bellingham. Sebenarnya Rogers ini diplot sebagai sayap ya, tapi juga dia versatile, dia bisa bermain sebagai nomor 10 juga. Terus di kanan, nah ini aku Tuchel ini nggak tahu kenapa emang fetish start Madueke ini, aku nggak tahu dari awal pertandingan definitely di starting terus. Padahal Madueke bermain ya mainnya di Arsenal, main di timnas Inggris sama aja. Ini pemain ya sosok lah, bisa menusuk di lini di pertahanan lawan, tapi yes, Madueke still Madueke lah. Untuk aku nggak bisa. Nah ini yang menarik, Bellingham ditarik jadi gelandang. Bahwa kita udah lama nggak lihat Bellingham ditarik menjadi gelandang serang di sini. Tapi Bellingham di laga melawan Perancis kali ini akan diplot sebagai gelandang serang mungkin ya. Ada terus Elliot Anderson pasti nanti jadi gelandang bertahan menggantikan Declan Rice. Nah, di sini Declan Rice juga cedera, guys. Terus di sini ada Jarell Quansah, ada Ezri Konsa, ada Margehi dan Jet Spence. Jet Spence definitely dari pertandingan melawan Meksiko agak meningkat ya performanya ya. Untuk Gehi, Soso, untuk Konsa yang nggak yakin ya. Untuk lini belakang Inggris definitely lebih jelek daripada lini belakangnya Perancis saat ini. Walaupun Saliba cedera, walaupun di sini tidak memainkan Lucas Digne dan Jules Koundé, mungkin Perancis di sini bisa dikatakan di atas sedikit Inggris, bahwa Inggris masih punya kesempatan atau peluang. Mungkin peluangnya di sini kalau bisa dibilang ya 65-35 lah. 65 untuk Perancis, 35 untuk Inggris. Oke, mungkin itu aja yang bisa Ana sampaikan di sini. Mungkin bisa disupport dengan tombol subscribe-nya di sini. Aku meminta bahwa kalian di sini kita berbicara bukan sebagai pandit yang profesional, bukan. Aku sebagai pemerhati atau fans sepak bola normal pada umumnya lah di sini ya. Jadi kita sama-sama belajar, kita sama-sama berkembang. Oke? Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga betah di channel baru ini. Nah, ini ada info menarik ini untuk kalian yang suka balapan, entah itu MotoGP atau F1, bisa mampir di channel eHasing View. Nanti aku taruh linknya di deskripsi. Oke, gitu aja cukuplah. Oke, terima kasih. Dan kita ketemu lagi di final ya. Final nanti besok ya. Bukan, lusa jam 2 siang. Nanti kita akan juga bahas setelah after match-nya Perancis melawan Inggris nanti. Jadi stay tune aja di channel ini. Terima kasih yang sudah support dan sudah berkembang. Jangan lupa tekan tombol hype-nya, tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good job.